Kita bersyukur pada pagi hari ini kita ada sebagaimana ada. Seberapapun kita, semua karena kasih kemurahan Tuhan. Ya, kita bersyukur jika kita masih Tuhan kasih kesempatan di pagi hari yang indah ini. Ya, saudara, yang rindu saya bagikan bagi kita pada pagi hari ini yaitu tentang menyerahkan seluruh persoalan kita kepada Tuhan. Jadi waktu hari-hari ini kita masuk keluar mall, ya, mallnya rumah sakit, ya. Puji Tuhan, saudara. Apapun itu Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, tidak ada yang kebetulan, ya. Jadi jangan hanya terima yang enaknya, yang enak-enak saja, ya. Justru di dalam segala persoalan, di dalam segala penderitaan, di dalam segala masalah, disitulah kita merasakan betapa Tuhan itu peduli dengan kita. Amin. Kalau semua ada uang, sehat, ya kan? Kayaknya untuk bersyukur sama Tuhan itu pun jarang-jarang. Tapi ketika Tuhan izinkan persoalan, dikit-dikit Tuhan, tolong Tuhan, Tuhan. Ya, itulah saudara. Pada pagi hari ini, karena kelamaan ngantri di rumah sakit, saudara, saya ketemukanlah 3S, ya kan? Apa S-nya itu? Dan sesudah itu, saya dapat lagi 3B. Apa B-nya itu? Nah, supaya itu saya mohon hikmat daripada Tuhan supaya gampang ditangkap. Jadi saya percaya nanti pulang dari sini, apa itu 3S, apa itu 3B, BB, ya, bukan berat badan ya, bukan BlackBerry juga, ya. Tapi mudah-mudahan dengan waktu yang sesingkat mungkin saya bisa menyampaikan ini. Ya, kita buka pertama itu S-nya yang pertama, ya, di Mazmur, saudara, 37 ayat 5. Mazmur 37 ayat 5. Ya, pada pagi hari ini, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ya, sekali lagi saya bacakan. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. S yang pertama itu serahkanlah, ya. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini kalau kita boleh melihat dalam pergumulan yang kita hadapi, tingkat penyerahan kita kepada Tuhan tergantung kepada tingkat pengenalan kita akan Tuhan. Amin. Kalau saudara mengenal Tuhan lebih, ya, lebih dalam lagi seperti puji-pujian tadi, saudara, pasti kita lebih menyerahkan segala sesuatu kepada Dia. Kenapa kita tidak menyerahkan sesuatu itu kepada Dia? Karena kita tidak mengenal Dia. Kalau saya mengenal Pak John atau siapa dalam ruangan ini, saya akan berani menyerahkan sesuatu itu kepada Pak John, karena saya percaya bahwa Pak John itu tempat saya untuk menyerahkan segala sesuatu, curhat, saudara. Menyerahkan. Ketika saya menyerahkan ini kepada Pak John, ya, Mike contohnya, atau apa? Karena saya percaya kepada beliau. Tingkat kepercayaan kita kepada Tuhan itu akan menentukan tingkat penyerahan kita kepada Tuhan. Kalau kita kenal Tuhan hanya nafas, Natal dan Paskah, ingat saudara. Tapi kalau kita mengenal Dia lebih, saudara, apapun persoalan kita, kita akan serahkan kepada Dia. Makanya pada pagi hari ini dikatakan, saudara, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Sedalam apa sih kita menyerahkan persoalan kita kepada Tuhan? Itu yang menjadi pertanyaan, saudara. Kalau kita mengenal Tuhan lebih dalam, maka kita tidak setengah-setengah menyerahkan persoalan kita. Kenapa masalah pergumulan
pergumulan kita, saudara, kita terus pikul karena kita tidak menyerahkan. Sementara di Matius 11 ayat 28 dikatakan, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Kalau kita mempunyai hubungan yang intens, yang manis, yang konsisten dengan Tuhan, saudara, saya terlalu percaya, saudara, kita tidak galau dalam hidup ini. Ada amin? Itu tingkat persoalannya di situ, saudara. Sebagaimanakah kita mengenal Dia? Apakah dari kata orang? Iya kan? Jadi pada pagi hari ini, terus bagaimana dong cara mengenal Dia? Ku ingin selalu bersekutu denganmu. Melalui apa, saudara? Doa, baca firman Tuhan, puji-pujian kita di dalam ibadah-ibadah seperti ini, saudara. Jadi tidak mungkin kita menyerahkan sesuatu itu kepada siapa kalau kita tidak percaya kepada Dia. Demikian juga dengan di kantor, saudara. Kalau bos saudara melihat saudara tidak bisa dipercaya, tidak mau menyerahkan itu kepada saudara. Tapi karena dilihat, wah ini sudah layak, saya akan serahkan. Diberikan tanggung jawab. Makanya ada yang 5 talenta, ada 2 talenta, ada 1 talenta. Ternyata yang 1 banyak alasannya, saudara. Itu dia. Ketika kita menyerahkan kepada Tuhan, di situ, saudara. Jadi hari-hari ini, ketika kita menghadapi persoalan permasalahan apapun, disitulah kita tahu ternyata, apalagi masalahnya itu, saudara, begitu sepertinya komplit gitu kan. Disitulah sebenarnya kita mengenal siapa diri kita. Ya, ternyata guncangan seperti ini pun saya ternyata tidak mampu ternyata. Makanya ada pujian, di saat badai bergelora, katanya, ku akan terbang bersamamu. Benar, terbang bersama Dia. Itu S yang pertama, saudara. Biarkan Tuhan yang mengatur hidup kita, bukan maunya kita lagi, saudara. Menaruh kepercayaan dan hidup di bawah bimbingan dan kasih sayang Tuhan. Bukan dalam arti kita pasif, ya. Ya udah, saya udah serahkan nih. Kita tetap membangun hubungan, saudara. Ketika kita sudah menyerahkan kepada Tuhan, terus semakin giat, semakin dalam kita bersekutu dengan Dia. Makanya akan terjadi, Dia akan bertindak. Kenapa Dia tidak bertindak? Karena tadi itu, penyerahan kita itu, saudara, masih setengah-setengah. Di hari-hari ini, Bapak Ibu, ya, dengan segala persoalan permasalahan yang kita hadapi, siap-siap, saudara. Kita harus benar-benar membangun hubungan dengan Tuhan. Ya, hari-hari ini kenapa tidak ini? Sakit dan sakit. Tiba-tiba flu, tiba-tiba pusing. Saudara siap. Saudara tidak tahu kan apa yang terjadi sama Pak Gembala? Sebagian. Tapi di situ saudara diuji, saudara. Termasuk kami. Serahkanlah. Makanya pada pagi hari ini, serahkanlah. Biarkan Tuhan yang mengatur hidup saudara dan saya. Mau dididik, tentunya melalui sekeliling kita, saudara. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, Ia akan bertindak. Itu S yang pertama, saudara. Nanti akan ada lagi yang berikutnya, ya. Yang kedua, Mazmur 55 ayat 22. Boleh dibuka? Kita di Mazmur sama Amsal hari ini. Mazmur 55 ayat 22. Salah ayatnya nih. Mazmur 55 ayat 23. Ya. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan,
maka Ia akan memelihara engkau, tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Ada amin? Serahkanlah khawatirmu. Tadi serahkanlah hidupmu. Yang kedua, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan. Apa yang menjadi kekhawatiran kita saat ini, saudara? Untuk masa depan kita, masa depan anak-anak kita. Ya, sekarang udah perang, saudara. Israel dengan Iran. Saudara yang dikasihi Tuhan, sudah banyak penggenapan yang terjadi. Tapi tetap, saudara, ketika kita sudah menyerahkan kepada yang punya hidup kita, Dia yang mempunyai hidup saudara dan saya, itu yang terus kita gaungkan di hari-hari ini, saudara. Ya, mempercayakan segala masalah, kecemasan, dan beban hidup kepada Tuhan. Itu tandanya kita menyerahkan. Banyak orang, saya pernah cerita, seorang nenek lagi lewat bawa kayu, terus lewat mobil, saudara. Nek, naik. Dia naik, saudara, tapi dia pikul dia punya kayu itu, saudara. Dia bilang, Nek, taruh itu. Oh iya. Jadi dia naik di atas truk itu, saudara, tetap dia pikul itu. Kita sering seperti itu, saudara. Kita menyerahkan, kita sudah ditolong, tapi kita sering tidak merasa ditolong, saudara. Padahal itu kayu, lepaskan, taruh di truk itu. Itu tandanya penyerahan kita. Sering kita terjadi hal-hal yang seperti itu, saudara. Kalau kita tahu Tuhan itu baik, kalau kita tahu Tuhan itu tidak pernah salah, kalau kita tahu pertolongannya tidak pernah terlambat, kenapa penyerahan kita setengah-setengah? Kita tidak mengenal Dia. Itu yang menjadi persoalan. Jangan kita bilang, Tuhan, nanti pada akhirnya bukan yang berseru Tuhan, tapi yang menjadi pelaku, bukan hanya pendengar. Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak segampang itu mengiring Tuhan. Nanti akan ada yang berikutnya. Apa yang harus kita kerjakan sesudah kita serahkan? Ini dari kita, ya. Jangan kita minta, Tuhan berkati saya, tolong saya, pulihkan saya, sembuhkan saya. Tapi pada pagi hari ini 3S dan 3B ini, saudara, apa yang kita buat kepada Tuhan? Dulu juga pernah khotbah saya di Ulangan kalau nggak salah. Apa yang Tuhan mau dari kita? Jangan hanya kita yang punya mau-mau, saudara. Sebenarnya Tuhan itu tidak menahan berkat apapun yang Tuhan mau limpahkan kepada kita, asal kita jalankan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Hari-hari ini, saudara, orang yang benar-benar, kan pernah saya katakan di Maleaki, Tuhan akan tunjukkan orang yang beribadah dan tidak beribadah, saudara. Jangan pula gini, rajin kau beribadah, buktinya lebih enak aku daripada kau. Saudara lihat, nanti kalau dia mengalami masalah, tunggu dulu. Kan saya katakan waktu itu baca Mazmur 73 dari awal sampai akhir. Bagaimana pergumulan perjuangan, sampai orang-orang kadang yang menjaga hidup tulus, hidup bersih. Kok aku sepertinya? Baca, saudara, Mazmur 73 nanti di rumah. Bagaimana kesudahan mereka. Tapi kita kan tetap bertahan, walaupun mungkin ya stuck, tapi tidak jatuh sampai tergeletak, saudara. Hari-hari ini Tuhan akan mengangkat kita pelan-pelan dengan caranya Tuhan. Ada amin? Sepertinya sudah tertutup, tapi Tuhan buka. Karena apa? Kita tetap mau hidup di dalam kehendak dan rencana Tuhan. Kalaupun kita salah, tetap ada pertobatan. Ingat, lahir baru sekali, pertobatan setiap saat, setiap hari, saudara. Kalau kita salah, mungkin kepada suami, mungkin kepada istri, kepada siapa saja, terbuka pintu pertobatan selagi kita masih hidup, Bapak Ibu. Ya, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Hari-hari ini, saudara, kalau kita mau dipelihara oleh Tuhan, kita harus menyerahkan khawatir kita kepada Tuhan. Serahkanlah hidupmu padanya, serahkanlah seluruh persoalanmu, sebab di dalam namanya ada apa? Ada jaminan kekal di dalam segala perkara. Lanjutkan di rumah, berseru. Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak untuk
dibiarkannya orang benar itu goyah. Ingat, sepertinya ada itu di Mazmur juga, dalam kebimbanganku Tuhan, aku sudah tidak tahu kemana arah hidupku ini. Tapi selama kita berseru kepada nama Tuhan, pasti ada jalan keluar. Ada amin? Pasti ada, saudara. Ya, mungkin ini kesaksiannya singkat padat berisi. 3 hari menjelang minggu kemarin, saudara, yang namanya sakit gigi, saraf itu saya tidak ngerti, saudara. Setahu kita kalau sakit gigi kan gigi yang sakit. Tapi kalau sakit kepala, ada apa di kepala? Kan gitu pikiran kita. Tapi itu yang dialami Bapak Gembala dan kita tidak mengerti. Saya berdoa begini, saudara. Tuhan, ada apa? Gitu kan. Ada apa nih Tuhan? Segala obat nyeri dari yang paten sampai yang ini, saudara, udah keluar masuk apotek, ke klinik, kemana? Udah ke BPJS. Sampai puncak acara sebenarnya Sabtu lalu sama Minggu kemarin pentahbisan. Minggu kemarin kan pipinya Pak Gembala kan masih bengkak ya. Saudara, saya bilang, Tuhan, semua obat sudah dicoba. Apapun masukan orang saya sudah jalankan. Koyo atau apa semua, saudara. Di situ saudara kita berseru, menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Di event itu, acara itu yang Cibinong, logikanya saya nggak pergi karena malam itu nggak tidur. 3 hari 3 malam, saudara. Ternyata saudara, kita baru tahu dari gigi ini, hati-hati yang sakit gigi ya. Kalau sakit gigi pergi ke dokter. Iya, masuk ke saraf, saudara. Kita pikirannya kepalanya yang sakit, iya kan? Sakit gigi. Ada apa gitu kan? Mungkin ke dokter saraf gitu pikirannya, saudara. Tapi disitulah ketika kita berseru, ketika kita berserah, saudara. Saya tetap ikut ke ibadah Padang itu karena banyak yang harus saya kerjakan, ya. Di situ, saudara, saya tetap, Bapak Gembala nggak ikut. Saya suruh anak saya jaga di rumah. Saya bilang, gimana kabar Papa? Di Solo juga saya harus warawiri, ya kan, mengatur segala sesuatu bersama dengan tim yang ada. Saudara, kalau Tuhan sudah bertindak, saudara, ingat, kalau Tuhan sudah bertindak, Tuhan punya cara, saudara. Saya ingat waktu kami kena COVID 2021, saudara, udah hampir seminggu itu tidak ada harapan. Saya flashback ke belakang. Kalau Tuhan yang bertindak, saudara, langsung jadi. Ya, jadilah terang, gitu kan. Waktu itu saya kayak mau mual, kata Pak John waktu di kampung 2021. Oh, sebentar ya Besan, dibuka lalace sama ipar saya, kebetulan dia kan bidan. Udah minum ini aja Besan, antasida. Obat COVID dari A sampai Z sudah diminumin. Saudara, ketika kita berseru, ketika kita berserah, saudara, disitulah Tuhan itu bertindak. Situ dimakan antasida, tiba-tiba Pak John bilang, saya mau makan. Sudah seminggu tidak makan. Itu Pak John. Tiba giliran saya masih lemas. Obat saya bukan antasida, saudara. Tiba-tiba kami pergi ke rumah saudara, obat saya ketinggalan di rumah ipar. Ada apotek kah di sini? Beli obat. Saya ingat banget obat itu, tapi sampai sekarang saya nggak ketemu. Paracetamol, ada tulisan Sanbe. Itu pun satu saya makan, saudara. Tiba-tiba saya keringatan, ya meriang apa semua keluar semua. Tiba-tiba ayam yang dimasak malam itu saya minta lagi, mana itu ayam? Padahal udah seminggu, saudara. Jadi Pak John itu antasida, waktu itu saya paracetamol. Kemarin sama, saya hanya katakan Tuhan, betapa dasarnya Tuhan. Saya tetap percaya kepada Tuhan. Saudara, tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Saya bukan goyah masalah apa. Saya tidak tega, saudara. Bayangkan tidur begini 3 hari 3 malam seperti itu, sakit kepala, udah diikat, saudara. Saya berteriak, Tuhan, apa obatnya ini Tuhan? Apa yang harus saya lakukan? Saya sudah berpikir mau ambil perjamuan di depan.
itu saudara, saya tetap berangkat ke Cibinong itu. Mau pulang, kakak tanya, orang Manado biasa, mana John? Gitu kan. Sakit gigi, untungnya bukan sakit kepala saya bilang. Mungkin kalau sakit kepala saya bilang akan dikasih tahu buat saya sakit gigi Kak. Gampang itu, makan antibiotik dan paracetamol. Dalam hati saya, dari kemarin udah macam-macam sama Listerine. Ini bukan promosi ya. Saudara, sampai di rumah masih ada Pak Marbun, obat dibeli. Lihat ya, kalau Tuhan sudah mengerjakan dalam sekejap, yang paten memang dimakan antibiotik ini sama para sekali belum, malamnya 2 kali, malam Minggu belum tidur tuh, yang mau pentabisan kemarin hari Minggu, tapi pagi-pagi saya tumpang tangan kepala Pak John itu, saya, Tuhan sumber kesembuhan, obat ini hanya sarana. Dimakan obat itu pagi itu, sarapan dulu saudara, sampai detik ini saudara. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Ya, akhirnya kemarin hari Rabu, kan minggu lalu ronsen. Keluarlah hasil ronsen. Tapi posisi Pak John itu keluar hasil ronsen saudara, giginya memang ada berapa bermasalah. Saudara bayangkan dari hari Minggu sampai hari Rabu, saya sudah pikir hari Minggu itu pulang dari gereja ini mau ke rumah sakit, manalah saya bawa Pak John ini. Jadi saya selama kebaktian itu saya lihat kumat nggak gitu kan. Sesudah kebaktian juga masih makan garang asem, masakan Bu Fon. Lucunya sampai rumah, kita kan masih rapat itu tim PW kemarin. Sampai rumah, mah telepon Ibu Fon dong, saya mau garang asem. Ya udah habis itu Pak, telepon saya mau makan itu. Karena sudah berapa hari tidak makan yang benar saudara. Akhirnya saya telepon Ibu Fon, diantarlah ke rumah sama Bintang itu makanan. Puji Tuhan saudara. Maksud saya gini, kalau Tuhan sudah bertindak saudara, tidak dibiarkannya orang benar itu goyang. Katakan amin. Saya dengarkan juga kesaksian Mama Getia di rumah sakit. Panasnya si Atuta tidak turun-turun saudara. Udah kasih antibiotik apa dan semuanya. Terakhir dia bilang ini air putih Tuhan. Dia doakan. Saudara, Tuhan sudah memberikan kuasa bagi kita. Ya, Matius 10 ayat 1 dan 8. Ya, kasih air putih saudara, mulai turun panas itu. Tuhan mau kita, khususnya jemaat Philadelphia ini saudara, sudah saatnya kita bertindak supaya kita tidak merasakan, oh gara-gara obat ini, itu hanya sarana yang Tuhan pakai. Obat apa yang tidak saya kasih Pak John saudara. Tapi kalau sudah Tuhan yang bertindak, ini kata kakak itu melalui, itulah Tuhan bertindak saudara. Jadi pagi itu saya katakan sebelum kita gereja, Tuhan, tidak ada penyakit yang tidak ada obatnya, tidak ada masalah yang tidak ada jalan keluar Tuhan. Itu saya katakan benar terjadi hari itu saudara. Saya sudah merencanakan hari Minggu nanti pulang gereja, ke dokter mana ini? Saya mungkin akan ke dokter yang praktek. Saya nggak pikirkan lagi dananya saudara. Tapi Tuhan itu begitu luar biasa. Kalau sudah Tuhan bertindak saudara, semua akan beres. Amin. Iya. Amsal 16 ayat 3. Ya, Amsal 16 ayat 3. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Mau terlaksana rencana kita? Serahkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, menyerahkan rencana kita, ya. Serahkan perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Kenapa rencana kita sering gagal, saudara? Karena kita punya mau. Kalau itu sesuai dengan kehendak Tuhan, saya terlalu percaya saudara, semua akan indah pada waktunya. Amin. Semua akan indah pada waktunya saudara. Ya, mengakui bahwa kita tidak memiliki kendali penuh atas hidup kita. Tuhan yang pegang kendali atas hidup kita saudara. Sering kita berpikir, wah, saya kan bisa. Tidak
tidak ada kemampuan kita. Kita ini hanya debu. Tanpa Tuhan kita tidak ada apa-apanya, saudara. Jadi hari-hari ini jemaat Philadelphia diajak, mari serahkan. Ya, saya juga lagi belajar untuk tidak khawatir tentang apapun. Ya, gereja kita ini kan sampai September palingan bisa dipakai. Kita mau kemana? Ya, terserah Tuhan aja lah. Kita sudah serahkan. Kita sudah ada, bukan geradu atau apa. Kalau Tuhan sudah bertindak, itu jadi sepertinya Tuhan mengajari kami sebagai gembala. Kalau aku sudah berfirman, kata Tuhan, untuk mendatangkan 2M itu sebenarnya kecil kalau sudah waktunya Tuhan, saudara. Ya, saya berpikir seperti itu karena kemarin itu saya lihat, jujur ya, kalau 3 hari 3 malam gak tidur, enak gak sih? Terus sakit gitu kan, kepala diikat, udah tidur begini salah. Saudara, nanti saya fotoin fresh care itu, ada 7 kali yang merah itu. Gosok. Jadi saya udah tidur nih, tiba-tiba karena ada AC ya, hidung saya gini. Fresh care, saya lihat, wah, sakit lagi nih. Terus anak saya, gimana papa? Luar biasa, saya bilang gitu. Jadi kita itu udah kayak apa semua, 24 jam. Bagaimana papa, ma? Lumayan. Ya, saya mau jajarin nanti fresh care itu, saudara, yang merah loh, saudara. Udah nggak mempan fresh care. Belakang, koyo. Ya. Kayaknya Tuhan sedang mendidik, ya. Kalau Tuhan bilang sembuh, tapi prosesnya ini yang memang gak enak, saudara. Proses ini yang membuat kita hampir galau. Makanya tadi dikatakan kan, sudah hampir, tapi tidak, saudara. Hari-hari ini saya melihat dalam 2 bulan terakhir ya, Pak Wid, Pak John, Bu Tere, Atuta, Ariska, 5. Itu sepertinya bayang-bayang maut itu sudah di depan mata. Tapi Tuhan masih memberikan kesempatan bagi jemaat GGV Philadelphia. Makanya hari-hari ini, saudara. Nah, nanti kita masuk ya 3B. Tadi yang pertama, serahkanlah hidupmu. Yang kedua, serahkanlah. Yang ketiga, perbuatanmu. Mari kita masuk ke B-nya. Ya. Ketika kita menyerahkan, saudara, ada yang harus kita lakukan. Itu tadi yang saya katakan. Jangan kalau kita sudah serahkan, tidur-tidur, enak, ya, disitulah. Ingat gak waktu monyet itu jatuh dari pohon, waktu angin sepoi-sepoi. Ketika angin kencang, saudara, dia akan pegang itu, saudara. Inilah pohon itu kan, dia pegang gitu. Ketika semakin kencang, semakin dia pegang. Tapi angin sudah sepoi-sepoi, dia tidur. Pluk, jatuh. Jadi saya bersyukur, saudara. Jemaat ini biar jadi guncang semua. Dia tetap berpegangan sama Tuhan. Ya. Saya lihat statusnya siapa itu, nggak usah kasih tahu. Masih tahu buku Nabi Mak. Dalam arti gini, ketika proses itu kau alami, serahkan sama Tuhan. Cari Tuhan. Bukan gini, rasain lu. Ya, aku juga udah merasain. Maksud saya gini, supaya dalam goncangan itu kita bertemu dengan Tuhan, kita alami, saudara. Ya, ini saya terlalu banyak sekali persoalan kita. Ya kami kan gembala. Yang ini. Tapi saya mau katakan, saudara, siap-siap. Yang pertama tadi, saudara, berdoa dan berjaga-jaga. Amin. Itu dia, berdoa dan berjaga-jaga. Itu B yang pertama. Kita buka 1 ayat 26, Matius 26 ayat 41. Ya, yang sudah dapat boleh baca, berdoa dan berjaga-jaga. Matius 26 ayat 41, yang sudah dapat boleh baca. Jaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging, saudara,
berjaga-jaga dan berdoa. Ini yang harus kita waspadai hari-hari ini. Jadi kehidupan kekristenan kita, kalau kita enak-enak aja, dipertanyakan sebenarnya. Karena apa, saudara? Bukannya kita dilarang bahagia, bukannya kita dilarang kayaknya enak gitu, tidak. Tapi tetap berjaga-jaga. Dikala kita sehat, tetap berjaga-jaga. Dikala kita ada duit pun tetap berjaga-jaga. Dikala kamu nggak punya duit pun tetap waspada, saudara. Kenapa? Kaya itu juga nggak kekal, duit juga nggak kekal. Hari ini ada, besok nggak ada, besok ada lagi. Jadi itu yang membuat kita terus berjaga-jaga dan tetap berdoa. Saudara, dengan kejadian yang kemarin, Bapak Gembala dan semua yang sakit itu membuat kita semakin berjaga-jaga dan berdoa dan berjaga-jaga, saudara. Saya mulai dari Pak John kena tensi yang tadinya, ternyata itu dari gigi, saudara. Karena kami itu, saudara, lihat ya, timbangan kami itu dengan Pak John selisih 10 kilo. Saya 65, dia 75. Umur kami, saudara, selisih 10 tahun. Ya kan? Jadi tensi kami tetap normal, saudara. Nah, ketika tensi beliau ini, ya, saya 125, dia kadang 135. Jadi aku bilang, Pak, tetap di angka 10, ya kan? Umur 10 tahun, timbangan kita. Nah, waktu beliau naik 80 kilo, turunin. Kita udah sepakat selisih 10. Saudara. Jadi, saudara, saya 64, kadang Pak John itu 75. Ya, segitu, saudara. Umur kami juga selisih 10 tahun. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan, ketika mulai ada apa ini Tuhan? Ini kan pembangunan kita sedang digalakkan. Kita berjaga-jaga dan berdoa. Iblis tidak senang karena gereja ini ada suatu terobosan yang luar biasa. Jangan lihat masalah yang terjadi, itu sarana membuat dimurnikan semuanya. Dan ketika gedung itu yang permanen itu ada, saudara, kita sudah siap, saudara. Jadi ini semua Tuhan izinkan, ya, berjaga-jaga dan berdoa. Apapun itu, saudara, apapun permasalahan yang kita hadapi, ya, di dalam keluarga, bersyukurlah kalau keadaan kita tidak enak-enak saja. Saya mau katakan seperti itu. Soalnya kalau enak, jarang panggil Tuhan itu. Itulah manusia. Tapi kalau kita sakit, Tuhan, sakit, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Tiap hari, Tuhan, tumpang tangan di mana sakit. Saya kan suka katakan, tumpang tangan. Oh Tuhan, Tuhan, sakit. Bersyukur sebenarnya, supaya kita bergaul karib dengan Tuhan setiap hari. Ya, saya punya anak 2. Kalau teori, mak, senang nggak orang tua itu? Duit kan, iya kan? Mak, itu apa sih? Duit, gitu kan? Ya udah situ gitu. Tapi kok udah seminggu, kok anakku mana? Kok nggak panggil aku gitu? Betapa sedihnya Tuhan itu, saudara. Betapa sedihnya Tuhan itu, kita nggak pernah panggil dia. Bangun HP, mau tidur HP, lupa panggil Tuhan. Tapi kalau sakit, HP pun tidak tahu lagi di mana. Ya Tuhan, sakit Tuhan, sakit. Saudara, jangan sampai kita dididik keras karena kita keras kepala. Ya, berdoa dan berjaga-jaga. Yang kedua, saudara, berdoa dan berpuasa. Ya, coba kita buka sebentar satu ayat aja, sebenarnya banyak ayat. Matius 17 ayat 21. Tadi berdoa dan berjaga-jaga. Ini saya dapatkan, saudara, waktu saya ngantri di rumah sakit Hermina. Jadi luar biasa toh. Saya di situ nungguin Pak John, saya baca firman. Matius 21, Matius 17 ayat 21. 1, 2, 3. Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Mungkin ada permasalahan kita yang tidak bisa diselesaikan lagi dengan doa. Mari siapkan waktu untuk berdoa. Saudara, saya rindu sekali hari Selasa itu sebenarnya. Bagi ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara yang tidak ada mari kita berdoa dan berpuasa. Apa pergumulan kita, apa persoalan kita, mari kita bawa dalam doa dan puasa. Banyak sekali terobosan yang terjadi ketika kita berdoa, apalagi
puasa, saudara. Aduh, saya lagi sakit mah, Bu, nggak bisa. Justru saudara, coba tes. Kalau sakit mah, puasa dulu 1 kali 24 jam, itu sembuh. Saya sering berperkara dengan Tuhan, saudara. Sakit semua. Saya bilang sama Pak John, saya puasa. Karena Pak John kadang minum obat, saya puasa. Dari malam sampai besok puasa. Ya, udah mulai nih. Gitu. Terus, tapi di situ saya bilang, hai iblis, Tuhan Yesus nggak makan. Baru saya sehari 1 kali 24 jam puasa, saudara. Ya. Jadi bagi Bapak Ibu, yang mana tadi? Berdoa dan berjaga-jaga. Yang kedua, berdoa dan berpuasa. Gampang diingat ya. Yang ketiga, ora et labora. Apa itu? Berdoa dan bekerja. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada bagian kita, ada bagian Tuhan. Jangan juga kita udah berdoa, tidur seharian. Kan aku sudah berdoa, gitu kan? Berdoa dan bekerja. Saudara, apa yang bisa dijumpain tanganmu? Kita buka Amsal, ya. Amsal 10 ayat 4, ya. Amsal 10 ayat 4, dikit lagi ya. Amsal 10 ayat. Tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan yang rajin menjadikan kaya. Mau kaya enggak? Rajinlah, saudara. Tapi ada doanya, ya. Serajin-rajinnya kita, kalau lupa berdoa, itu yang menjadi persoalan, ya kan? Rajin dia, ya. Seorang petani, saudara, kok di kampung sana, hari Minggu pun dia lupa bahwa itu hari ke-7, hari istirahat, saudara. Kerja terus. Jadi yang dicari kadang terbang, saudara, ya. Kita buka 1 ayat lagi di Pengkhotbah 9 ayat 10. Ya, Pengkhotbah 9 ayat 10. Sudah dapat? Yang dapat boleh baca. Pagi ini pendengar yang setia semua. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga, karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan dan hikmat dalam dunia orang mati. Kemana engkau akan pergi? Maksudnya apa? Kalau kita sudah mati, ya nggak bisa. Tapi sekarang ini apa yang bisa kita kerjakan untuk menunjang kehidupan kita? Saya terlalu percaya Bapak Ibu, kerjakan apa yang bisa dikerjakan oleh tangan kita, ya. Kerjakan mau apapun itu, saudara. Mari, ya, kita kerjakan. Kalau kita bisa ngojek, ya ngojek. Bisa nge-grab, ya nge-grab. Apapun itu. Yang bagi ibu-ibu yang bisa masak, ya masak, gitu kan? Ya, saudara, kita kerjakan. Karena apa? Itu tadi. Dari kitanya itu, saudara, apa yang bisa kita lakukan? Ya, apa yang bisa kita lakukan, saudara yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini, tadi dikatakan 3S, saudara, serahkanlah. 3B, saudara, berdoa dan berjaga-jaga, berdoa dan berpuasa, berdoa dan bekerja. Apa yang bisa kita lakukan, saudara? Saudara yang dikasihi Tuhan, kita percaya bahwa kasih anugerah itu ada bagi kita, saudara. Ya, kita percaya hari-hari ini Tuhan pasti menolong kita dengan cara Tuhan, asal kita mau berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Ada amin? Kita baca 1 ayat lagi, ada satu lagi. 2 Tawarik 30 ayat 8. Ini terakhir, saudara. 2 Tawarik jarang-jarang dibuka, ya. 2 Tawarik 30 ayat 8.
Sekarang, ini penutup ya. Sekarang ya, bukan besok ya. Janganlah tegar tengkuk. Udah kita dengarkan tadi SS-nya itu semua dan B-nya itu. Seperti nenek moyangmu, serahkanlah dirimu kepada Tuhan dan datanglah ke tempat kudus yang telah dikuduskannya untuk selama-lamanya, serta beribadahlah kepada Tuhan Allahmu, supaya murkanya yang menyala-nyala undur daripadamu. Sekarang saudara, beribadahlah, jangan tegar tengkuk, jangan keras kepala. Ketika kita mendengarkan firman tadi Bapak Ibu, mari kita berdoa supaya kita dapat menyerah, kita dapat melakukan. Karena kalau tegar tengkuk saudara, ya dikatakan di situ, beribadahlah kepadanya supaya murkanya yang menyala-nyala undur daripadamu. Saya percaya penyertaan Tuhan atas jemaat Philadelphia saudara. Minggu lalu juga teguran Tuhan cukup keras, ya, kembali kepada kasih yang semula, karena Dia akan memberikan kita saudara mahkota kehidupan itu saudara. Kita percaya saudara, jika kita terus sungguh-sungguh ya kepada Tuhan, kita dengarkan seperti ini, Tuhan saya mau, itu mau terlebih dahulu. Tapi kalau kita apa yang dibilang ibu ini gitu kan, saudara, kalau kita merespon firman Tuhan, kita percaya saudara, hidup damai sejahtera akan menjadi bagian kita. Hari-hari ini kita lalui bersama dengan Tuhan. Hari-hari ini kita lalui bersama dengan saudara-saudara seiman di dalam komsel-komsel kita. Jangan tinggalkan persekutuan kita ya dengan saudara-saudara seiman. Beribadahlah kepada Tuhan ya. Baca firman Tuhan, bangun koneksi, terconnecting dengan Tuhan. Terus terhubung kita dengan Tuhan saudara, menghadapi hari-hari ini. Tidak akan dibiarkannya kita goyah saudara, selama kita terus bersekutu dengan Dia. Doa orang-orang benar besar kuasanya. Terpujilah Tuhan, pada pagi hari ini kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu Tuhan. Sekalipun hamba terbatas untuk menyampaikan dan jemaat juga terbatas untuk menerima, tapi kuasa Roh Kudus-Mu yang menerangi hati dan pikiran kami ya Tuhan Yesus. Urapilah kami satu persatu Tuhan, supaya firman ini Tuhan menjadi rema dalam hidup kami masing-masing. Ketika apapun persoalan kami menyerahkan kepada Tuhan. Dan ada bagian yang harus kami lakukan ya Tuhan. Kami harus berdoa dan berjaga-jaga, berdoa dan berpuasa, berdoa dan bekerja Tuhan, supaya hidup kami tidak menjadi batu sandungan, tapi menjadi berkat bagi banyak orang, sehingga banyak jiwa-jiwa yang datang kepada Tuhan, menyembah Engkau, memuji, memuliakan Engkau. Terpuji, termulialah Engkau Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Semua yang percaya kita katakan amin.